Selain berhias kinataha emas asli yang menjadi ciri khas keris-keris yang pernah berjasa di zamannya, pusaka ini juga memiliki pamor yang istimewa. Detail pamor triwarna, 3 pamor dalam satu bilah yang tersusun begitu indah. Ukuran bilahnya sedikit lebih panjang dari keris-keris Jawa pada umumnya. Pusaka dengan look 13. Dalam hasanah budaya Jawa 13 bermakna triwelas atau 3 sifat welas asih, yakni welas ing sesami, welas ing sato iwen, lan welas ing tetuwuhan. Semua itu diarahkan kepada keselarasan dalam hidup, the synergy of life. Hubungan manusia yang memposisikan Tuhan sebagai inti dari semua kehidupan manusia dalam menjaga hubungan antar sesamanya, dengan makhluk lain, hewan, tumbuhan dan alam semesta. Dapur keris Sengkelat. Sengkelat dalam serat Among Raga bermakna cahaya hati yang menyala dalam keluhuran. Dapur Sengkelat dirancang, maknanya yaitu nyalanya hati, yang hidup, untuk perbuatan luhur, yang mulia. Rahasianya siang dan malamnya, ketika bangun, duduk, berjalan dan tidurnya, agar mempertimbangkan sebab akibat yang tidak ditinggalkan. Pamor keris triwarna, 3 pamor dalam satu bilah keris. Terdiri dari pamor untuk banyu, naga rangsang dan largangsir. Berdasarkan teknik pembuatannya tergolong pamor miring, yakni pola penataan besi pamor yang ditata miring ketika ditempa sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para empu pinilih di zamannya. Selain bahan pamor yang dibutuhkan jauh lebih banyak, kesulitan membuat pamor miring juga sebagai tanda bahwa sang empu telah mengabdikan waktu, tenaga, dan keahliannya dengan sebaik mungkin. Dapur Kang Mengku Tutur, pamor Munggu Hedongat. Motif pamor untuk banyu, serupa dengan air yang berbuih. Memiliki perwujudan doa untuk rezekian, pergaulan, dan nasihat agar mengurangi sifat boros. Sedangkan pamor naga rangsang bermakna naga yang menyerang. Bentuknya seperti belarak Sineret Sungsang atau yang terbalik. Simbol perwujudan doa untuk menambah karisma, kewibawaan, dan derajat pemiliknya. Selain itu juga ada pamor largangsir yang bermakna gelar Age Maning Siro. Juga dapat diartikan sebagai keikhlasan dan ketulusan seorang pemimpin. Tangguh Kerajaan Blambangan. Sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa, Blambangan telah berdiri sejak akhir era Kerajaan Majapahit hingga abad ke-18. Sejarah panjang Kerajaan Blambangan membuat keris-keris di era ini juga dipengaruhi oleh gaya keris 3 kerajaan dengan masing-masing ciri khasnya. Ada keris Blambangan dalam pengaruh Majapahit, keris Blambangan dalam pengaruh Mataram dan Madura, era Trunajaya. Juga ada keris Blambangan dalam pengaruh Bali, ketika zaman keemasan dalam Waturenggong yang makmur, dan kerajaan Gelgel meluas ke Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Keris Blambangan era Majapahit, tidak berbeda jauh dengan Tangguh Majapahit. Empu yang tercatat adalah Empu Brahma Kedali, Empu Kekep, Empu Luwuk, Empu Kebolungan, Ki Pitrang Rambang dan Jakasura, anak dari Ki Pitrang. Ada catatan bahwa karya Empu Pitrang yang paling tersohor biasanya memiliki karakter bilah yang gilik atau wuung, pamornya nyekrak miring dan bentuknya luwes, looknya rengkol sedang. Sedangkan keris Blambangan dalam pengaruh Mataram dan Madura ciri-cirinya jika memakai sogokan agak lurus dan dangkal. Look pertama tinggi, sering looknya datar, besi dan pamornya menyerupai bahan besi keris Tuban, grenengnya seperti keris Madura, secara keseluruhan seperti Mataram. Mungkin keris Blambangan menjadi patron keris Mataram, atau sebaliknya. Perbedaannya, pada ukuran bilahnya lebih panjang atau corok, jika bergandik naga biasanya bermotif primitif. Selain itu juga ada keris Blambangan dalam pengaruh keris Bali. Ciri-cirinya mirip keris Bali namun bahan besi dan pamornya seperti bahan keris Jawa, tidak licin seperti keris Bali. Pamornya mirip bahan pamor Tangguh Tuban, grenengnya seperti greneng Majapahit, namun ricikan lain seperti kembang kacang dan lambe gajah serupa keris Bali. Keris yang istimewa ini punya karakter besi yang keras dan padat. Kesan besi yang seolah telah membatu karena faktor usianya, pamornya nyekrak dan pandes. Selain itu keutuhan dan ukuran keris yang besar dan panjang, semakin menegaskan kembali kesan gagah birawa, wingit dan wibawanya. Keris sebagai karya cipta dan karsa untuk membulatkan maksud, harapan dan tujuan. Untuk panjenengan yang bergetar rasa hati. Bismillah, semoga berjodoh.